Alright guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di update kali ini kita akan bahas dari segi price actionnya aja. Mungkin not much ya, kita bahas dari segi fundamentalnya nggak terlalu banyak. Karena udah banyak banget nih saya upload tentang seputar fundamental yang perlu kita perhatikan untuk kondisi saat ini. Nah, sebenarnya sebelum kita mulai ya guys ya, ini cuman sedikit obrolan menarik lah antara saya dengan rekan saya. Jadi kita berpikir sebenarnya kenapa harga itu market ya, baik itu US stocks maupun crypto, kenapa malah ngepump setelah setelah GDP menunjukkan bahwa confirm nih US sebetulnya berdasarkan definisi sebelumnya itu sudah confirm masuk ke yang namanya resesi ekonomi. Oke, jadi ini tebakan kita. Karena bisa jadi ini adalah bull trap yang disiapkan oleh government US, ya. Maksudnya gimana? Kok bull trap yang disiapkan oleh government? Jadi ini sebenarnya logiknya kita berpikirnya kayak gini guys. Kan udah dari beberapa hari lalu kita tahu ya ada beberapa fakta seperti Janet Yellen, kemudian Joe Biden, bahkan Jerome Powell sekalipun. Mereka udah menekankan berkali-kali bahwa kita nih nggak resesi loh. Tenang, kita tuh aman nggak resesi. Dan ternyata ada kemungkinan loh dari sini mereka ngeset dulu nih price-nya, dihajar dulu sama mereka, diangkat dulu harganya, dibikin orang-orang supaya kelihatan confident ya. Dalam arti kayak, nih bener kan kita bilang tuh kita nggak resesi, lihat aja dari sahamnya, atau sahamnya masih hijau, lihat aja dari market crypto juga masih hijau, berarti masih banyak orang yang berminat dan tertarik untuk investasi. Tenang aja, kita masih jauh dari resesi. Saat kita nanti mungkin lagi happy-happynya, saat orang-orang mulai masuk ke market, ya mungkin di situ disikat ya. Oke, so ini obrolan cuman ngalur ngidul aja guys ya. Cuman kita memang berpikir ya ada lah ya yang namanya setiap kemungkinan kan memang pasti ada gitu ya. Cuman ya ini obrolan ngalur ngidul, jadi kalian boleh tanggapi, boleh nggak juga, nggak ada masalah ya, karena memang saya nggak berniat serius untuk menyampaikan hal tersebut. Itu cuman kayak another skenario yang mungkin sifatnya lebih kayak teori konspirasi ya, kira-kira seperti itu. Oke, so guys, kita bakal start ngebahas soal price actionnya dulu ya. Jadi sebenarnya untuk yang besok hari Sabtu ya, which is ini sebenarnya kan udah hari Sabtu ya waktu saya upload ini ya. Besok tuh hari Minggu. Yang menarik adalah kali ini tuh closing candle weekly dan monthly itu berbarengan dan ini menarik banget. Jadi mungkin besok aja kita bahasnya ya soal candle weekly dan monthly. Saat ini saya akan fokus terhadap price action dari hari ini, dan supaya kita bisa preparation nih guys buat besok nih ya. Istilah kita bisa preparation buat besok dari closing weekly-nya nih. Apakah kita bisa reclaim weekly moving average 200, di mana kita sama-sama tahu bahwa WMA atau weekly moving average 200 ini itu selama beberapa waktu lalu itu selalu digunakan sebagai area support major yang semua para trader crypto ataupun investor itu matanya tertuju pada WMA 200 ini. Jadi saat ini kita akan bahas dulu potensi untuk pergerakan besok. Oke, so let's start from daily time frame. Kalau misalnya kita lihat dari daily time frame, kemarin highest point-nya itu Bitcoin ada di 24.193 $. Dan ini terbentuknya kalau nggak salah pada saat sesi New York. Nah, hari ini itu pada saat opening tadi sempat spike down ya, signifikan. But before spike down, kita spike up dulu ya, naik. Dan ini sebenarnya bukan sesi New York, spike up-nya itu pada saat sesi London. Nah, memasuki sesi New York, opening jam 7, jam 6 ya bahkan ya, menjelang opening. Ya, dekat-dekat masih di sesi London sih sebenarnya, dekat-dekat opening New York tiba-tiba kita dump, but opening sesi New York langsung rebound lagi signifikan. Dan ternyata setelah saya cek, ternyata dukungan dari US stock juga ya. Kalau kita lihat US stock hari ini closingnya mereka kayaknya bakal bagus nih, bakal hijau ya, bakal hijau pekat. Dan otomatis ini seharusnya bisa memberikan dampak terhadap Bitcoin juga ya. At least hari ini kita ngelihat Bitcoin berhasil create higher high, even dia close candle body-nya itu nggak, maybe slightly higher high, kita belum tahu karena masih ada waktu sekitar 3 jam 39 menit lagi ya menjelang closing. Kalau misalkan dia bisa closingnya ya body candle-nya higher high, maybe kayak gini ya. Sebentar guys.
Oh, nggak bisa. Nggak bisa digeser. Ya maybe closing candle-nya di $24.000 lah bulat gitu ya angkanya. Berarti ini udah bagus banget. Karena at least dari closing daily, kita udah benar-benar survive. Bisa close di atas exponential moving average 55. Kemudian kita bisa close juga di atas Fibonacci 38,2% buat 2 hari berturut-turut. Which means ini adalah good indication ya. Berarti dalam waktu dekat ada probabilitas yang mungkin cukup tinggi untuk kita bisa ngetes ke 25.000 dulu ya. At least daily time frame, daily closing hari ini tuh bakal penting banget. Yang penting juga nggak kalah pentingnya menurut saya adalah jangan sampai closingnya doji candle guys ya. Karena kalau misalnya doji candle berarti kita melihat di sini Bitcoin pada dasarnya ya ada upaya untuk nendang ke atas atau untuk breakout dari resistance-nya, which is highest point pada kisaran tanggal 20 Juli kemarin, tapi gagal, malah terreject, dan kita malah kelihatannya seperti ada pelemahan momentum yang mungkin sedang preparation untuk persiapan transisi menjadi pullback yang lebih rendah lagi gitu ya. Maybe kisaran 22.900, 22.800 itu buat area pertama, or maybe secondnya di 22.200 karena di sini ada sebuah resistance pada pergerakan sebelumnya yang kita lihat belum dites ya oleh si Bitcoin. Jadi dia kemarin itu naik impulsif, tesnya cuma ke EMA 21, habis itu naik lagi kenceng gitu ya. Dan sekarang kita cuma sideways doang nih di atas ya. Pertanyaannya adalah sideways ini itu bentuknya atau sifatnya untuk Bitcoin cuma sekedar create base ya. Jadi dia create area baru untuk dia kemudian melanjutkan penguatannya, atau di sini hanya sebagai indikasi bahwa buyersnya udah nggak ada cukup duit gitu ya. Euforianya dari impact kemarin udah nggak terlalu sebesar beberapa hari lalu. Jadi memang mungkin kita perlu mendapatkan koreksi dulu untuk supaya whales ibaratnya wow, okay, this is what I need, you give me better price, aha, it's time for me to enter ya. Kira-kira bayangan saya seperti itu gitu guys ya. Jadi apakah possible kita bisa lihat another pullback? Iya, balik lagi, tergantung closing daily juga. Kalau saya lihatnya sih, daily close hari ini bakal menjadi daily close yang cukup penting untuk kita perhatikan, karena either dia bisa membentuk semacam doji, kalau misalkan dia doji, atau bahkan cenderung seperti shooting star pattern, well, akan kurang begitu baik jadinya ya untuk closing time frame daily. Karena sifatnya bisa seperti ini guys, kalian bisa lihat ya, ini yang dinamakan dengan shooting star. Ya, kalian bisa lihat sendiri, hijau, candle hijau 2 hari, kemudian ada shooting star ya, seperti doji, next day-nya bahkan doji, ini kita lihat dia masuk fase koreksi ya. Nah, pernah nggak terjadi di bagian bawah? Pernah ya, sama halnya kayak gini. Dia turun, doji, and then dia rebound ya. Begitupun terjadi pada kondisi market baru kemarin nih, yang kita udah bahas di 2 harian lalu, Three River Morningstar diawali dari hammer pattern. Jadi kalau teman-teman yang follow YouTube saya dari yang mungkin beberapa hari yang lalu ya, kayaknya pada saat live, saya lupa, kayaknya pada saat live deh kita discuss ya soal ini, dimana closing daily ini bisa jadi doji, bisa jadi hammer pattern yang antara hammer atau doji, and then di follow up dengan green bull candle ini yang menjadi Three River Morningstar. Jadi kayak semacam kombinasi gitu ya. Nah, kenapa saya katakan mungkin potensialnya di 25.000? Perlu diingat guys bahwa kita di sini masih memiliki sebuah trendline ya. Trendline yang mana area di atasnya saat ini itu mungkin ya kalau bisa naik hari ini juga ya itu potensinya masih sampai 29.000 gitu atau 30.000. Tapi masalahnya kalau misalkan semakin kita tunda ya prosesnya, mungkin dia pullback dulu, abis itu dia baru pelan-pelan naik, mungkin jadinya 26.700 ya. Atau bahkan lebih parah, kita cuma sideways doang, oh ternyata mentoknya cuma di 25.000 ya. Itu ada possibility bisa ke arah sana. Jadi kita perhatikan saat ini closing time frame daily, hopefully kita bisa lihat green bar candle ya, close di atas exponential moving average 55 juga, artinya sebagai konfirmasi, dan akhirnya ya mungkin ini adalah proses dia create base ya untuk potential next movement-nya ke area yang lebih tinggi. Oke? Nah, kira-kira bayangan saya seputar market sementara ini seperti itu ya. Yang saya perhatikan untuk saat ini adalah apakah kita bisa maintain di atas area exponential moving average 21 untuk time frame 1 jam, dan untuk time frame 15 menit apakah dari posisi market saat ini ketika kita terlihat membentuk semacam sebuah triangle pattern
apakah kita bisa break ke arah atas sehingga terkonfirmasi ya untuk closing candle time frame daily-nya. Alright, so I think itu teman-teman untuk update seputar Bitcoin ya. Saya quick update aja supaya teman-teman punya gambarannya. Saya pun pribadi saat ini itu lagi ada ongoing long position ya, which dengan risk yang mungkin nggak terlalu besar karena saya lihat ini kan istilahnya dari segi harga kita tahu nih udah semakin di ujung ya dan mendekati area resistance yang cukup majornya ya. Jadi saya pikir entry sekarang pun ini bukan kode ya, bukan juga signal buat teman-teman ya, karena bagi saya tadi saya ada melakukan analisis yang cukup deep progresnya dan itu saya share juga melalui advance group. Kayak saya hampir lupa untuk info ya guys ya. Kayaknya advance group hari ini harusnya udah close ya pendaftarannya atau registrationnya ya. Hopefully kalian masih sempat daftar ya. Karena yang setup itu bukan saya tapi dari admin ya. Nah guys, ini kalian bisa lihat ya untuk closing Bitcoin at least from time frame 15 menit kita ngelihat ada semacam upaya dari big fund kita untuk mencoba mempertahankan harga, dan ternyata kalau ditelusuri berujung ke menjadi sebuah triangle pattern. Nah, jadi kalau misalnya posisinya udah kayak gini, ini namanya bilateral pattern. Nah, tinggal dia break kemana aja ya. Kalau dia break atas artinya cenderung bullish ya. Kalau dia break bawah berarti cenderung bear ya. Simpelnya gitu. Ini untuk time frame 15 menit. Jadi harusnya impact-nya itu hanya sekedar untuk awalan aja ya. Dalam artian kalau misalkan dia breakdown berarti kita udah tahu nih perkiraannya atau pertimbangan tadi potensi koreksinya sampai di area berapa ya. Ada 22.800 dan terparahnya 22.100. Tapi kalau misalkan dia breakout, well kita juga udah tahu nih potensi target di bagian atas ada di $25.000 ya. Untuk saat ini saya mungkin lebih pro ke arah bullish ya, karena saya lihat selama kita masih di atas area BFZ ini untuk time frame 1 jam harusnya masih cukup optimis ya. Kita masih bisa ngelihat Bitcoin meneruskan penguatannya ya. Walaupun ya ada possibility pullback juga ya kan, pullback dulu nih dia mungkin proses pullback, abis itu di sini dia baru bener-bener impulsive move ya, ada possibility ke arah sana ya, karena kita juga memasuki weekend, so di Sabtu ini maybe nggak terlalu banyak aktivitas dan ya kita coba lihat dulu ya menjelang closing time frame weekly dan monthly. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya seputar Bitcoin kali ini. Singkat, padat, dan jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada teori konspirasinya juga di awal, nggak tahu teman-teman setuju atau enggak, tapi itu menurut saya menarik untuk kita bahas sama-sama ya. Apakah ini beneran akal-akalannya pemerintah US doang supaya kelihatannya nih tuh nggak resesi kok, aman gitu ya. Ya kita nggak tahu guys. Alright, so I think that's it. God bless everyone. Have a nice weekend for you all. Dan semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers and God bless. Bye-bye.